Itu mbaknya yang saya maksud. Yang tinggal aja 11 orang, berarti kan banyak orang dari dulu. Kok duduk sama lawan jenis dipermasalahkan ngono loh Mbak Yu. Kalau memang memegang teguh suatu ajaran yang mana tidak memperbolehkan yang bukan sesama muhrim dalam satu ruangan, berarti kan nggak boleh ngizinin laki-laki lain nginep ngono loh Mbak Yu. Maksudku, masalahnya ini tuh udah biasa di rumah tangganya gitu loh. 11 orang itu kan pasti nggak perempuan semua toh. Lah Paula kan perempuan. Lah kalau dimasukin laki ya kan berarti dalam arti kata lain bukan yang kuat banget gitu untuk peraturan muhrim harus sama muhrim gitu, ngerti nggak sih? Nggak masuk, ini nggak masuk akal, makanya gue bahas karena nggak masuk akal. Loh, duduknya di kamar itu kan mondar-mandir ART aja mondar-mandir di situ. Kamarnya itu kan kamar tamu juga. Tempatnya mainannya anak-anak juga. Ngerti nggak sih? Dan mungkin gak cuma sekali. Dalam kamar itu udah berkali-kali juga. Siapapun boleh duduk masuk di situ. Ngono loh. Nah, ini yang bener. Bener. Itu tak pin aja ya. Tak pin aja. Kalian kan saling berdiskusi yang sehat ya saya, tanpa tolong jangan ada kita menghujat siapapun. Tolong kita sama-sama belajar ya, aku juga. Jangan terbawa emosi untuk menghujat apapun yang mungkin tidak sepemikiran sama kita. Oke, kita hanya membahas nih secara terbuka sesuai fakta dari apa yang diucapkan oleh para narasumbernya ya. Narasumbernya kan ini Paula nih di acaranya podcastnya siapa namanya Densu. Itu yang kita bahas, oke? Itu ya. Nah, penjelasan tadi itu juga ada yang nanya nih barusan. Kok diganti nama cewek? Ya untuk menghindari jangan sampai ada emosi atau salah paham atau berkepanjangan. Berarti apa? Sebenarnya bingung nih si Paula. Itu sahabat keluarga, kenal sama istrinya. Tapi kok pada saat untuk membicarakan masalah keluarga mereka, orang ini dijadikan penengah. Tapi pada saat mungkin Paulanya pengen ngobrol lebih lanjut untuk membahas juga masalah suami, marah-marah. Gitu loh, ngerti gak sih? Udahlah daripada gue masalah lagi, salah lagi, gue ganti nama aja. Bener juga sih. Bener juga, serba salah. Saat dijadikan curhatannya untuk suami masalah rumah tangga berhubungan dengan istri atau si Paula, datang tuh orang, boleh ngobrol. Tapi begitu Paula curhat nggak boleh, kan lucu. Mungkin mau nanya ke si cowoknya, terus gimana sih sebenarnya si laki gue itu ke gue kan gitu. Oh itu gini. Tapi jangan bilang gue ya. Ya kan bisa aja ngomong gitu. Mendingan gue ganti namanya jadi cewek, jadi Siti kek, jadi Wati kek, jadi Rini kek. Karena gue mau nge-spyingin laki gue misalnya. Gue tanya nih, kalau model rumah tangganya kayak mereka ya. Gue sih nggak ada, tapi rumah tangga gue nggak ada orang ketiga yang bisa ngasih masukan ke gue atau ke Mas Bagus. No, itu pangkal dari segala fitnah. Gue nggak mau. Dan Mas Bagus tidak mengizinkan satu temannya pun deket sama gue. Begitu juga gue dengan Mas Bagus. Tidak ada orang lain apalagi lawan jenis yang bisa melebihi ikatan kita. Persahabatan kan. Sama laki gue eksklusif ya. Kita punya ahli yang kita bayar sesuai dengan sudah memakai jasa yang di berapa lah, misalnya 1,5 juta kayak per jamnya ya, ada yang 700.000 per jamnya untuk kita curhatin tapi secara profesional, tidak memihak siapapun. Oke, kembali lagi contoh nih, misalnya gue kayak rumah tangga mereka misalnya, terus Mas Bagus punya temen cowok yang biasa buat dijadiin curhat-curhatan. Nah gue kan pengen juga curhat ke dia juga. Gue pengen tanya gimana sebenarnya sih Mas Bagus ke gue, terus kemarin dia kemana sebenarnya. Bisa aja daripada ketahuan gue nanya ke si cowok, gue ganti namanya jadi misalnya namanya jadi Queenie. Gimana sih sebenarnya Mas Bagus itu ke Mamski? Gue gitu. Itu loh say.
Nah, kenapa dia nggak keluar? Itu juga aneh, Say. Paula udah minta buat keluar nih, dengerin. Udah minta loh saksi itu untuk keluar nih, benar. Gue nggak nge-save detiknya sih, harusnya gue save detiknya ya. Tanya lagi gitu kan, ini nggak ada zinanya, nggak ada. Benar. Dan nanya, dan kemudian nggak tahu apakah memang dia masuk pada saat sidang tertentu dan udah masuk. Bentar. Tentang si cowok itu loh yang nggak mau datang tuh ada, Paula bilang. Dalilkan. Buktinya apa? Gitu. Oke, mana bukti? Mana si cowok? Susahnya di situ sekarang gini, kalau misalnya bertahan dengan semua isu yang sudah terlempar ke masyarakat, what's going to happen? Bingung nggak mau jawab seperti apa? Aku sebenarnya udah capek sih, tahu capek. Sampai aku di titik kesini aja aku berdoa sama Allah. Aku udah nggak tahu lagi cara ngebela diri kayak gimana gitu. Nggak tahu. Aku nggak tahu mau ngebela diri kayak gimana. Jadi aku udah pasrahin. Ini semua terjadi pasti akan ketetapan engkau gitu. Cuman aku nggak tahu mas beneran. Udah nggak tahu cara. Ayo Paula. Siapa kan? Iya, dan balik lagi. Seperti yang itu ada kalau aku udah benci. Orang yang membenci kita akan selalu membenci kita dan akan percaya apa yang kita omongin. Betul. Dan kalau orang yang mencintai kita, yang sayang sama kita nggak usah ngomong, pun mereka akan selalu ada buat kita. Itu saya setuju. Iya. Cuma kan hidup harus berlanjut. Iya, hidup kan lanjut, Paula. Ini adalah salah satu cara ikhtiar yang udah aku lakuin demi anak-anak dan kedua orang tua. Pertanyaannya sampai kapan? Hasilnya terserah Allah. Kemarin kamu juga putusin diem, ujung-ujungnya akhirnya kamu ngomong. Kamu mau bertahan dengan semua polemik yang sudah terlempar narasi yang di media nih, termasuk yang barusan aku dengar lagi ada berita terbaru. Kamu memilih untuk diam, ya. Masalah kamu ada sakit dan lain-lain, kamu udah tahu tuh pasti kan. Kamu memilih untuk diam dan udah capek, orang pasti akan ada yang bersimpati. Tapi ini akan menjadi jati kita. Kan dari awal kita udah ngobrolin nih, anak-anak gimana bacanya, gimana pertanggung jawab saya, bagaimana saya harus menjelaskan, itu kan pasti ada di kepala kamu kan semuanya. Jadi untuk sekarang ini biarkan begitu saja narasi itu. Kamu mau biarkan itu. Coba lawyer dulu. Ya, pertama gini ya, kalau saya sebagai lawyer kan memberikan pandangan ya. Secara hukum. Ayo Paula kuat dong. Paula harus lebih kuat. Hukum yang akan diambil. Iya, itu dari hukum ya. Aspek hukum. Ayo Paula jangan kayak orang bingung gitu. Dalam konteks yang lainnya kan pertanyaannya bagaimana kita merespon ya. Betul. Nah, untuk meresponnya sih sebenarnya bisa dalam pendekatan diam atau kita meresponnya secara terbuka. Betul. Kalau misal ditanggapin terus, gitu ya, itu akan tidak baik pada anak-anak. Terus kita ajak. Ini kan tidak dalam arti sesaat gitu ya. Betul. Untuk memunculkan kesadaran, apalagi ini kan yang namanya netizen itu tidak hanya berbicara tentang simpati, tapi berbicara tentang angka-angka. Betul. Satu klik berarti berapa, ada macam-macam kan gitu ya, kemudian muncul hoax macam-macam gitu kan. Nah ini paling berbahaya sebenarnya gitu. Kalau misalnya terlalu berpihak ya masih tidak bisa memahami kepentingannya ini. Iya. Tapi kalau misalnya ini terlibat untuk kepentingan ekonomis, itu kan paling berbahaya. Iya. Nah, jadi bagaimana Paul harus merespon? Iya, Pak. Nah, sebenarnya responnya itu kalau menurut saya dia terukur, gitu ya. Terukurnya dalam artian begini, coba cari mana hal yang sebenarnya tidak bersinggungan dengan anak nantinya, gitu ya. Nah, yang tidak bersinggungan dengan anak itu yang akan kita respon, terutama respon secara hukum, gitu kan. Nah, bahkan yang menarik, gitu kan, yang baru-baru ini itu pertimbangan hukum itu muncul, padahal yang namanya putusan, gitu ya, itu hanya didapat oleh kedua belah pihak, Tinggal untuk konsumsi publik. Tidak. Paham. Tidak untuk konsumsi publik. Ya. Itu akan dipublis sebagai bentuk akuntabilitas. Oke. Kan gitu kan? Iya. Parahnya itu diambil sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Kan gitu ya? Iya. Dan kemudian orang berasumsi ternyata begini. Iya. Kan gitu kan? Iya. Karena informasi itu tidak utuh. Nah itu makanya kita minta dong kepada aparat yang berwenang. Kan ini jadi isu publik kan. Nah, bagaimana publik dalam artian direspon oleh negara ini merespon. Tadi kan karena kita menduga ada pelanggaran kode etik di situ, kita pergi ke Komisi Yudisial.
Iya. Kan gitu kan? Karena di situ wilayahnya, gitu. Atau mungkin nanti kalau misalnya ada kaitan dengan permasalahan tapi bersinggungan dengan lembaga peradilan ke badan pengawasan Mahkamah Agung, gitu kan? Panjang bro. Iya. Jadi kemana-mana ya. Iya. Iya. Karena ini dimensi jadi dimensi publik, Iya. dan negara berhak turut ke dalamnya. Iya. Nah, Iya. konsekuensi orang yang melakukan itu ada di situ. Iya. Sampai pada wilayah-wilayah publik yang lainnya juga, Iya. gitu ya. Iya. Banyak. Gitu ya. Jadi kemana-mana. Jadi kemana-mana. Iya, kemana-mana. Itu pilihan. Saya cuma bisa menyampaikan. Ya. Kan gitu kan. Saya cuma menyampaikan resiko-resiko, Iya. peluang-peluang dan seterusnya. Ya. Putusan di dia. Putusan di Paula. Kan gitu Ayo kan. Paula mesti Kita kuat. Putusan di dia. Gitu. Paula mesti kuat. Paula benar. Nah, putusan. Karena begini, lawyer yang baik itu bukan menunjukkan, tetapi menggali, Ya. Menggali, betul. dan kemudian dia memberikan opsi. Itu apa? Iya. Kan gitu Iya. kan. Semua kemungkinan. Kemungkinannya. Aduh. Kalau lo mau ngambil pilihan ini, ayo, gitu kan. Iya. Gitu kan. Iya. Nah, itulah namanya sebagai pendampingan hukum atau legal assistant, gitu kan. Setuju. Bukan dalam arti dinyuruh dan kemudian setelah itu Nanti dia ngolah sendiri. Ya. Itu deh. Paham aku. Paula, dari semua yang tadi kan kamu udah ngerti tuh pasti. Ini konsekuensinya, Pantesan. ini skenarionya kalau mau ke sini, ini dan lain-lain. Oke. Ayo Paula jangan bingung. Tadi kecil Paula pengennya apa? Paula jangan bingung. Itu yang mungkin. Kasihan ini lawyernya udah bantu, makanya lawyernya kayak males karena lawyer tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Baik-baik aja. Damai. Damai. Ya, Paula tuh pengennya baik-baik aja, damai. Lawyer udah mencoba untuk menggali dan memberikan apa masukan-masukan untuk membela dan meluruskan, memperbaiki nama baik, mengklirkan lagi. Nah, kalau Paulanya cuma pasrah doang, damai, mau baik-baik. Makanya lawyernya juga kelihatannya jadinya patah semangat. Itu loh. Ya. Apa nama bedaknya? Oh ini. Mbak, apa nama bedaknya tadi? Ini sayang. Ini tuh krim pagi. Krim paginya Mamski. Dari Presley Skin, say. Dia itu dari DNA salmon ini loh yang bikin. Kan aku tadi udah habis eksfoliasi kan. Habis itu aku kasih pink glow serum. Terus ini. Pakai day cream. Mau ini? Oke? Siapa namanya ini? Ibu Haja Suprihatin. Mbak Waroka cantik cari usaha lain aja mbak. Cantik-cantik jangan gibah. Maaf ya mbak. Maaf ya bu ya. Bu Haji. Bu Hajah. Ini sudah menjadi konsumsi publik. Saya harus up. Oke? Saya membela perempuan dengan sepenuh hati saya. Seikhlas-ikhlasnya hati saya. Tidak dibayar. Tidak pakai apa-apa. Memang ini saya angkat untuk apa? Saya melihat tidak ada ketidakadilan. Dalam kasusnya Paula. Dan saya berbicara dengan naluri keperempuanannya saya untuk Paula. Ibu Hajah tidak suka boleh keluar, silakan ya. Dan ini bukan usaha mbak, saya tidak dibayar. Oke? Jadi ini bukan kamu bilang cari usaha lain, ini saya tidak dibayar. Ini bukan sebuah usaha, bukan bisnis ya. Paham bu? Paham ibu? Ya, ada suatu ketidakadilan untuk Paula Verhoeven. Saya sebagai perempuan gak mungkin diam. Ya, kalau gak suka monggo silakan metu. Monggo silakan. Kok dilokno usaha? Usaha apa kok yang ini? Ya, buat pembelajaran semua orang kok. Ini fakta. Bagaimana cara? Ya, Nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa bisa tidak tahu? Nah itu pertanyaan. Ya, karena nggak ada komunikasi yang baik itu. Ya itu seperti tadi pengacara saya bilang, dengan kita diam itu kan sudah meredam. Ternyata nggak redam juga. Ya. Terus dibom, terus di ini dengan isu yang makin lama makin dahsyat. Setuju Paula.
Kamu udah cukup diem 1 tahun. Sekarang waktunya kamu speak up. Buat kamu, buat orang tuamu, harga diri ya Paula, keluargamu, turunanmu, terutama anak-anakmu. Sangat perlu kamu speak up. Juga buat contoh perempuan-perempuan lain, jangan takut. Kadang memang ada sifat wanita itu yang lebih introvert. Dia nggak sanggup untuk berbicara, ya. Kalau aku memang tipenya langsung bicara. Tapi memang dulu pun aku memilih untuk, biarpun aku yang menggugat mantan, tapi aku memilih untuk tidak menyebarluaskan, apalagi membacakan hasilnya itu, sidang itu secara terbuka. Padahal aku public figure, bisa aja kalau gue mau cari yang namanya usaha ya, ngonten gitu ya. Perceraian gue kontenin, bisa ya Bu Hajah. Bisa kalau saya mau, tapi saya tidak lakukan itu. Silakan cek jejak digital saya. Kenapa? Karena untuk kesehatan mental saya sendiri. Ngapain? Saya kontenin hasil perceraian saya adalah suami saya begini. So what gitu loh. Gue tutup persidangan itu, tidak ada komentar apapun. Wartawan datang, gimana Mbak Emma bercerai lagi nih? Ini perceraian yang kedua, gimana nih? Kok bisa gini? Beda prinsip, titik. Seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi Paula punya kesabarannya setahun loh dibuktikan ke kita semua. Setahun Paula diem, sekarang baru speak up. Waktunya wis teko. Mesti ngomong. Harga diri sendiri, harga diri keluarga, orang tua kita, dan terutama darah daging kita, keturunan. Ya. Gitu. Itu. Yang nggak suka dan nggak sependapat dengan saya, metuo. Ojo neng kene. Mana tadi tuh Bu Hajah itu? Metu Mbak Bu. Wes ojo neng kene Bu. Ya.